Baik, selamat siang buat sahabat-sahabat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Markus Rohi. Siang ini di mana saya mendapat kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan melalui video singkat ini nanti dengan teman-teman yang akan menyaksikan video saya ini. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita orang Kristen itu betul-betul selalu ada hati mau memberitakan Injil di muka bumi ini? Kenapa? Karena kebenaran itulah yang bisa memerdekakan kita dari dosa. Kebenaran itulah yang bisa membawa kita ke surga. Tanpa kebenaran itu kita tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa. Dan tentu arah kita pun, tempat akhir kita pun tidak jelas kalau kita tidak mengenal yang namanya kebenaran itu. Namun pada zaman sekarang, saat ini, orang Kristen ada yang banyak berpendapat, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada yang berpendapat bahwa kebenaran itu susah dicari. Dan yang kedua adalah, ada yang mengatakan bahwa kebenaran itu tidak bisa kita dapat dengan sempurna. Dan ada yang mengatakan bahwa kebenaran itu bisa didapati dengan secara sempurna. Artinya apa? Yang poin yang ketiga ini adalah bisa mendapatkan kebenaran dengan secara sempurna itu adalah dalam hal doktrin keselamatan. Kenapa kita harus mengatakan bahwa itu harus bisa mendapatkan dengan secara sempurna? Karena kalau tidak dengan secara sempurna, maka semua manusia tidak akan mendapat yang namanya keselamatan itu. Oleh sebab itulah kebenaran itu bisa didapatkan, terutama yang namanya itu tentang doktrin keselamatan itu. Ajaran keselamatan itu seperti apa? Dan Matius sudah memberikan jawaban di situ. Matius pasal 6 ayat 33 di situ mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah itu, kerajaan Allah, dan semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi carilah, artinya apa? Carilah kebenaran itu, dan siapa yang mencarinya akan mendapatkannya. Oleh sebab itulah saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada siang hari ini kita akan berbicara tentang yang namanya satu tema. Satu tema yang saya sudah siapkan buat kita semua pada siang hari ini adalah saya bisa masuk surga karena Tuhan yang memilih saya. Saya bisa masuk surga karena Tuhan yang memilih saya. Nah, dalam hal pemahaman tentang pemilihan ini adalah ada dua pemahaman saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada dua pemahaman, terkhususnya dari kelompok Calvinisme yang mengatakan bahwa mereka memiliki konsep dalam teologi mereka bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih sekian persen untuk masuk surga dan sekian persen untuk masuk neraka. Ini teologi kelompok Calvinisme. Dan pemahaman ini saya tolak mentah-mentah. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan dasar Alkitab. Tidak sesuai dengan dasar Alkitab. Dan ini pun kalau ada orang yang sampai mengimani ini, ada konsekuensi. Karena kenapa? Karena akan berimbas kepada keselamatan jiwanya. Akan berimbas kepada keselamatan jiwanya. Jadi tema yang saya berikan kepada kita pada siang hari ini adalah saya mendapatkan keselamatan. Saya bisa selamat karena Tuhan yang memilih saya. Karena Tuhan yang memilih saya. Dan poin yang pertama yang saya akan sampaikan pada siang hari ini adalah dari sudut pandang yang salah. Bagaimana cara seseorang itu menjadi orang pilihan Allah? Bagaimana cara seseorang itu atau bagaimana cara orang Kristen agar dia menjadi umat pilihan Allah? Yang saya sampaikan pada siang hari ini adalah poin yang pertama adalah cara yang salah. Cara yang salah itu adalah pemilihan yang tanpa syarat. Pemilihan yang tanpa syarat. Pemilihan yang tanpa syarat ini mengatakan bahwa seperti poin Calvinisme, poin Calvinisme, poin yang kedua adalah yang dari kalimat tulip itu, yang disingkat dengan tulip itu adalah poin yang kedua yang mereka mengajarkan adalah unconditional election. Jadi ini orang Kristen itu bisa masuk surga, mereka bilang, karena Tuhan sudah memilih dia tanpa syarat. Jadi pemilihan Allah itu menurut mereka itu bukan tergantung kepada manusianya, bukan tergantung kepada iman. Bukan tergantung kepada iman kepercayaan seseorang itu, tapi tergantung kepada Allah. Kepada Allah. Sehingga kalau Allah tidak memilih dia, maka dia tidak bisa masuk surga. Atau dia tidak bisa dikatakan bahwa dia itu orang pilihan Allah.
Jadi ini dari sudut pandang mereka. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di Roma pasal yang ketiga di situ sudah jelas di situ ayat 23 di situ bahwa semua manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan seorang pun tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Sudah menjadi orang berdosa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Putus hubungan manusia antara Allah dengan manusia. Karena akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa waktu itu di Taman Eden. Oleh sebab itulah, karena sudah jatuh ke dalam dosa, maka manusia yang sudah berdosa tidak bisa menghampiri Allah lagi. Kenapa? Karena Allah adalah steril dari dosa. Steril dari dosa artinya itu Allah itu maha kudus. Makanya di Imamat pasal yang ke-11 di situ, ayat 45 di situ, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi, setitik dosa apapun juga, manusia yang sudah berdosa tidak bisa menghampiri Allah kalau dosanya belum diselesaikan. Tidak bisa. Nah, karena dia adalah Allah yang maha kudus, steril dari dosa. Setitik dosa satu pun tidak bisa menghampiri Allah. Oleh sebab itulah maka Allah selalu menuntut manusia. Kalau kamu ingin menjadi orang pilihan Allah, maka ada hal yang harus dituntut oleh Tuhan. Apa saudaraku? Hal yang dituntut oleh Tuhan, dosa itu harus diselesaikan dulu. Harus diselesaikan dengan apa? Apakah itu dengan berbuat baik? Rajin ke gereja? Tidak. Menurut Titus pasal 3 ayat 5 di situ bukan dengan perbuatan baik. Menurut Yesaya pasal 6 di situ dengan 64 di situ bukan dengan segala kesalehanmu. Kesalehanmu itu hanya sebagai kan kotor saja. Di Efesus pasal yang kedua juga di situ ayat 8 saya bilang bukan karena kekuatan kita atau usaha kita manusia, tidak ada di situ untuk menyelesaikan dosa, tidak ada. Oleh sebab itulah di Roma pasal 6 di situ Alkitab mengajarkan bahwa upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Berarti dosa bisa diselesaikan adalah harus ada yang dihukum. Harus ada penghukuman itu. Dan penghukuman itu hanya dilakukan hanya melalui kematian Yesus di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa manusia. Oleh sebab itulah ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan dosa manusia. Menyelesaikan dosa manusia. Jadi barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan, maka dia tidak bisa diselamatkan. Oleh sebab itulah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itulah salah satu anugerah yang terbesar untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya orang-orang pilihan saja atau orang-orang tertentu saja, bukan. Tetapi untuk seluruh manusia. Makanya di 1 Yohanes di situ, ayat yang kedua di situ, 1 Yohanes pasal yang kedua di situ, mari kita buka Alkitab kita dulu. 1 Yohanes pasal yang kedua di situ dikatakan bahwa 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat kedua di situ dikatakan apa di sini? Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi, Rasul Yohanes ini mengatakan bahwa, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Jadi, termasuk Yohanes. Di sini dikatakan bahwa, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Seluruh umat manusia. Baik agama lain pun termasuk di sini. Oleh sebab itulah dia datang ke dunia untuk menanggung dosa seluruh manusia. Bukan hanya untuk menanggung dosa sebagian manusia saja, bukan. Jadi dosa inilah yang menjadi pemisah antara Allah dan manusia. Inilah yang namanya penyakit rohani kita. Dosa itu adalah di 1 Yohanes itu dikatakan definisinya pelanggaran akan hukum Allah. Oleh sebab itulah dosa itu perlu diselesaikan agar orang itu bisa masuk surga. Dan cara penyelesaian dosa itu adalah hanya dengan melalui penghukuman, yaitu melalui kematian Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menanggung dosa kita, mendamaikan kita dengan Allah waktu itu. Jadi konsep teologi yang berkata bahwa Allah sudah menentukan sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka, itu bukan teologi yang dibangun di atas dasar Alkitab sebenarnya. Itu hanya sebuah pemikiran saja, sebuah filsafat saja sebenarnya. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pada siang hari ini yang saya bahas tadi adalah ada 2 poin. Yaitu tadi yang saya bahas yang pertama tadi adalah pemilihan yang tanpa syarat. Mereka bilang itu orang bisa masuk surga itu dipilih tanpa syarat.
Dan dikatakan sini tadi bahwa pemilihan tanpa syarat. Jadi konsekuensinya di sini sebenarnya ini sama dengan mengabaikan yang namanya iman itu. Syarat iman itu seperti apa untuk kita orang Kristen sebenarnya? Pemilihan tanpa syarat. Padahal manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa. Dan sebenarnya itu dituntut. Dituntut. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang namanya syarat, berarti syarat untuk beriman, memberitakan Injil juga supaya orang bertobat itu percuma. Kenapa? Karena kalau memang Tuhan yang sudah pilih tanpa syarat, tidak dituntut ada syarat dari manusia, buat apa? Tidak tuntut yang namanya respon dari manusia, tanggung jawab dari manusia, buat apa? Sebenarnya tidak ada guna. Karena tidak ada syarat. Namun kalau kita lihat, setiap orang yang mau melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan, ada syarat Bapak Ibu. Syaratnya apa? Ya, dia perlu buat lamaran, perlu yang namanya registrasi dan lain-lain sebagainya. Jadi ada syaratnya. Jadi itu salah satu pemahaman teologi yang keliru sebenarnya. Itu tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi pemilihan tanpa syarat itu Alkitab tidak pernah mengajarkan. Itu pemilihan yang salah. Poin yang kedua adalah yang saya sampaikan kepada kita pada siang hari ini adalah cara yang benar itu apa? Cara yang benar itu agar kamu menjadi orang pilihan Allah. Bagaimana caranya? Cara pemilihan yang benar itu seperti apa? Apa sebenarnya? Yaitu apa? Yang conditional election. Jadi pemilihan yang bersyarat, bukan yang unconditional election. Bukan. Tapi yang conditional election. Jadi pemilihan yang ada syaratnya. Pemilihan yang ada syarat itu seperti apa? Kalau manusia ingin menjadi orang pilihan Allah, menjadi umat pilihan Allah, umat yang rajani, kepunyaan Allah, maka dia harus bertobat dan percaya. Itulah yang namanya pemilihan yang alkitabiah. Yang pemilihan yang tanpa bersyarat itu bukan yang alkitabiah. Karena memang itu Alkitab tidak pernah mengajarkan yang namanya pemilihan yang tanpa syarat. Jadi yang Alkitab katakan adalah poin yang kedua adalah pemilihan yang benar itu adalah pemilihan yang bersyarat. Bersyarat yaitu melalui iman. Melalui iman kita buka melalui iman mari kita buka di Roma 10 di situ dikatakan. Roma yang ke-10 di situ dikatakan bahwa Roma yang ke-10 ayat ke-9 di situ dikatakan apa di situ? Roma yang ke-9 di situ. Roma yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 di situ dikatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi syarat yang benar itu adalah harus ada pengakuan, yaitu harus ada menyesali dosanya dan percaya kepada Yesus Kristus, mengaku di dalam hatinya, mengaku dengan mulut dan hati mengakuinya. Jadi itulah yang namanya syarat yang dituntut oleh Tuhan. Harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dia mengatakan di Yohanes pasal 14 di situ ayat 6 di situ dikatakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Supaya kita bisa mendapatkan keselamatan itu, maka tidak ada cara lain selain kita bertobat dan percaya dengan sungguh-sungguh, mengakui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bahwa saya orang berdosa, saya tidak bisa menyelamatkan diri saya. Hanya melalui bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya. Maka di saat itulah saya akan mendapatkan yang namanya keselamatan itu. Jadi itu pemilihan yang alkitabiah. Pemilihan yang alkitabiah. Di Efesus juga di situ dikatakan bahwa apa di situ? Efesus pasal yang ke-1 di situ dikatakan bahwa ayat 4 di situ dikatakan apa di situ? Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-4 di situ, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di sini dikatakan bahwa di sini ini menggunakan kata preposisi Yunani sebenarnya. Di ayat ini dikatakan sini en di sini. En itu artinya itu orang itu sudah di dalam Kristus. Jadi pemilihan Allah itu berdasarkan pra pengetahuan Allah, foreknowledge.
Pra-pengetahuan Allah artinya itu Tuhan sudah tahu siapa yang mau akan percaya kepada Tuhan. Jadi yang dimaksudkan di Efesus pasal yang keempat di sini adalah pasal yang pertama di sini ayat yang keempat di sini adalah sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan memilih atas pra-pengetahuannya. Allah sudah tahu bahwa ini akan beriman dan lain-lain sebagainya. Jadi pemilihan Allah ini berdasarkan itu orang itu sudah ada di dalam Kristus. Bagaimana supaya dia bisa berada di dalam Kristus? Dia perlu bertobat dan percaya. Makanya di Roma pasal 5 di situ ayat 1 dan ketiga di situ dikatakan apa lagi di situ? Jalan masuk kita untuk ke surga bagaimana di situ? Dikatakan sini. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang ketiga di sini dikatakan apa? Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Jadi ada syaratnya. Jadi pemilihan yang benar itu adalah itu dituntut iman. Orang itu harus beriman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa hidup dalam damai sejahtera? Di saat dia bertobat dan percaya, maka dia menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Sehingga kita didamaikan. Jadi ketika kita bertobat dan percaya, maka kita hidup dalam kedamaian. Kenapa? Karena Yesus sudah ada di dalam hati saya. Roh Allah sudah ada di dalam hati saya. Dan ayat yang kedua di sini dikatakan, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Jadi jalan masuk kita kepada Kristus adalah hanya melalui iman. Bukan dengan perbuatan baik dan lain-lain sebagainya. Itu bukan menjamin kita. Bukan jalan masuk ke sana. Itu bukan jaminan kita ke sana. Tetapi jalan masuk kita kepada Kristus hanyalah melalui bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita manusia. Jadi pemilihan yang Alkitabiah, yang Alkitab ajarkan adalah hanyalah pemilihan yang bersyarat. Bukannya tidak bersyarat. Seperti pemahaman Calvinisme. Itu betul-betul, itu teologi yang betul-betul tidak dibangun atas dasar Alkitab. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa dia dibangun atas dasar Alkitab, tapi dengan pemahaman yang salah. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Pemilihan yang tanpa syarat. Tidak. Itu terminologi yang tidak pernah muncul di dalam Alkitab. Terminologi yang sesuai dengan Alkitab adalah pemilihan yang ada syaratnya. Yang conditional election. Bukan yang unconditional election. Bukan. Jadi Bapak Ibu perlu tahu itu. Jadi pemilihan yang bersyarat. Jadi syarat itu adalah bertobat dan percaya. Bukan hanya percaya saja, tapi bertobat. Bertobat dan percaya itu satu paket. Tidak bisa hanya satu saja. Karena di Matius pasal 7 di situ ayat 21 sampai 22 di situ ada orang yang menyerukan demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, melakukan mujizat demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus. Tapi mereka pada akhirnya Tuhan enyahkan mereka. Kenapa? Karena mereka percaya tapi betul-betul tidak memiliki pengetahuan yang benar akan kebenaran firman Tuhan. Hanya percaya dengan mulut saja, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang benar, sehingga Tuhan enyahkan mereka waktu itu. Iblis juga hanya percaya saja, tapi mereka tidak pernah mengakui Yesus sebagai Allah. Sehingga mereka apa? Iblis juga mengakui bahwa mereka percaya kepada Allah. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, sehingga mereka gemetar, tapi mereka tidak bisa diselamatkan. Yakobus pasal 2 di situ sudah dikatakan di situ. Iblis saja percaya, tetapi mereka tidak bisa diselamatkan. Jadi orang Kristen jangan beranggapan bahwa ketika dia hanya berpercaya dengan mulutnya saja, namun hatinya tidak sungguh-sungguh, maka dia juga tidak bisa diselamatkan. Dia tidak berdiri atas yang namanya iman yang benar. Iman yang sungguh-sungguh dibangun atas dasar pengertian yang benar akan firman Tuhan, saudaraku. Jadi yang poin yang kedua tadi itu adalah pemilihan yang benar itu adalah pemilihan yang bersyarat, yang dituntut oleh Tuhan. Sehingga setiap orang yang bertobat dan percaya, maka dia pasti diselamatkan dari api kekal itu. Jadi tema tadi itu yang saya sampaikan bagi kita pada siang hari ini adalah saya diselamatkan karena dipilih Tuhan. Jadi saya bukan menolak yang namanya pemilihan, tapi pemilihan yang seperti apa dulu? Apakah seperti pemahaman Calvinisme yang pemilihan tanpa syarat atau yang tanpa syarat? Yang saya percaya itu adalah, yang saya temui dalam Alkitab itu adalah pemilihan yang ada syarat. Artinya apa? Orang itu beriman dulu, sehingga dia menjadi orang-orang pilihan Allah. Seperti di Efesus pasal yang kedua di situ tadi, pakai kata N. N itu adalah sudah di dalam Kristus, bukan pakai kata es.
Ace itu sebenarnya, Ace auto itu dia baru mau masuk ke dalam. Tapi kalau N itu dia sudah di dalam Kristus. Sudah dilahirkan di dalam Kristus. Sehingga dia menjadi umat pilihan Allah. Orang yang tidak percaya, maka dia tidak termasuk yang namanya orang pilihan Allah. Dan itu pun tetap tidak dihitung sebagai tubuh Kristus. Kalau dia tidak berada di dalam Kristus. Jadi beradanya di dalam Kristus Yesus adalah melalui bertobat dan percaya kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus satu-satunya yang sudah datang 2000 tahun yang lalu untuk menyelesaikan dosa kita, seluruh umat manusia. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itulah, ketika kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, pasti ada hasilnya, bukan tidak ada hasilnya. Hasilnya apa? Apakah saya mendapatkan harta seperti di bumi atau dan lain sebagainya? Bukan, tetapi Alkitab menjelaskan di sini adalah di Roma pasal yang ke-8. Situ mari kita buka dulu Bapak Ibu. Roma pasal yang ke-8 situ ayat yang pertama di situ dikatakan apa? Dikatakan situ bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukuman maut. Jadi Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2 di sini mengatakan hasil akhir ketika orang itu menjadi pilihan Allah, maka yang dia dapatkan itulah dia dibebaskan dari yang namanya penghukuman. Itulah yang namanya kata selamat. Selamat artinya dibebaskan dari penghukuman. Api neraka itu dibebaskan dari dosa. Itulah yang namanya selamat. Jadi hasil akhir ketika saya menjadi orang pilihan Allah, maka yang saya dapatkan itu adalah keselamatan, bebas dari hukuman dosa. Sehingga saya menjadi anak-anak Allah, bukan anak-anak iblis lagi. Luar biasa. Jadi tidak sebanding dengan harta-harta duniawi ini. Harta-harta duniawi ini menurut Matius pasal 6 ayat 19 dan 20 di sini dikatakan itu hanya bersifat fana. Tetapi Yesus berkata di sini mengatakan bahwa kumpulkanlah harta di surga. Kenapa? Karena di surga ngengat dan tidak berkarat dan pencuri tidak bisa membongkarnya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita betul-betul bisa mendapatkan yang namanya apa? Keselamatan itu. Keselamatan itu. Ketika saya selamat mendapatkan keselamatan itu, maka saya harus berkomitmen mau melayani Tuhan untuk apa? Untuk mencari upah di surga, untuk memperbanyak harta saya di surga nanti. Selama hidup saya masih ada di muka bumi ini yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kata Rasul Paulus di situ, tebuslah waktumu. Karena hidup kita sudah banyak yang sia-sia waktu sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pribadi saya pun begitu. Sudah luangkan waktu selama 25 tahun waktu itu. Luangkan waktu yang begitu saja dengan untuk hal-hal duniawi, kepentingan duniawi. Tetapi ketika saya bertobat dan percaya tahun 2012 bulan 7 tanggal 15 Maret Juli waktu itu saya betul-betul mempergunakan waktu saya supaya ketika saya mati pun saya akan tuai semuanya apa yang Tuhan sediakan buat bagi saya. Jadi hasil akhir ketika saya menjadi orang pilihan Allah bukan hal yang sama dengan di muka bumi ini. Kenapa? Karena saya bisa dibebaskan dari api kekal, dari hukuman maut itu. Sehingga di sini dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi yang bebas dari hukuman hanya bagi orang yang sungguh-sungguh berada di dalam Kristus. Artinya yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi siapa yang tidak percaya, maka kalau dia mati, pasti dia masuk neraka. Karena dia tidak bisa dihitung tubuh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita mendapatkan hasil. Mendapatkan hidup yang kekal. Itulah yang Tuhan maksudkan. Ketika saya dibebaskan dari hukuman, maka itulah yang namanya kehidupan yang kekal. Hasil akhir ketika saya bertobat dan percaya kepada Tuhan, maka saya akan mendapatkan yang namanya apa? Kehidupan yang kekal. Anugerah Allah yang sangat luar biasa kalau kita merenungkan di dalam setiap kehidupan kita manusia. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, dan yang kedua adalah hasil akhir ketika saya bertobat dan percaya kepada Yesus adalah hasil akhir ketika saya bertobat dan percaya kepada Yesus adalah, mari kita membuka di Yohanes pasal yang pertama di situ. Yohanes pasal yang pertama di situ dikatakan ayat yang ke-12 di situ dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Jadi hasil akhir ketika saya bertobat dan percaya, maka saya menjadi anak-anak Allah.
Kenapa dijadikan anak-anak Allah? Karena Roh Kudus masuk di dalam saya. Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan situ. Di dalam dia kamu juga. Ketika kamu menerima Injil keselamatan itu, di dalam dia kamu juga. Ketika kamu bertobat dan percaya, maka Roh Kudus masuk di dalam hatimu dan memeterikan kamu disegel menjadi milik kepunyaannya, menjadi anak-anak Allah. Jadi hasil akhir saya berbeda dengan yang sebelumnya. Ketika saya bertobat dan percaya, menjadi orang pilihan Allah, maka saya mendapat status sebagai anak-anak Allah. Jadi ada perbedaan. Saya bukan hanya anak presiden saja, tapi saya menjadi anak-anak Allah. Saya lebih kalau lebih status saya kalau saya bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Karena saya mendapatkan status sebagai anak-anak Allah. Jadi itu betul-betul itu betul-betul itu kita lebih dari segalanya sebenarnya. Cuma yang orang Kristen berbicara sebenarnya bukan kita berbicara yang kita lihat sekarang. Orang Kristen yang rohani adalah, yang betul-betul lahir baru adalah yang kita berbicara ini, berbicara ke depan. Bukan berbicara yang kamu akan mau mana sekarang hasilnya, bukan seperti itu. Yang kita berbicara orang yang hidup di dalam Kristus adalah yang sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran. Yang kita berbicara ini adalah ke depan ini. Ketika saya mati nanti bagaimana hasil yang saya dapatkan. Alkitab sudah memberitahukan jawabannya di sini adalah bahwa ketika saya menjadi orang pilihan Allah, hasil akhir yang kamu dapatkan adalah menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Yang pertama tadi dibebaskan dari penghukuman dosa. Sehingga dia yang mendapatkan yang namanya anugerah keselamatan itu. Itu yang namanya kehidupan yang kekal kita di surga nanti bersama Bapa kita di surga. Dan yang kedua adalah mendapatkan status sebagai anak-anak Allah. Saya bukan sebagai anak iblis lagi, tapi mendapatkan status sebagai anak Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sampai saat ini tidak mau bertobat dan percaya, itu resiko. Karena Anda tidak akan mendapatkan status sebagai anak Allah itu seperti apa. Oleh sebab itulah, ketika saya bertobat dan percaya dan mendapatkan status sebagai anak Allah, maka saya harus menjadi kesaksian buat orang lain. Seperti Rasul Paulus dikatakan 1 Timotius 4 di sana dikatakan bahwa kamu harus jadi teladan dalam setiap tingkah lakumu, dalam segala, dalam setiap kesucianmu harus menjadi kesaksian. Karena kita sudah mendapatkan status sebagai anak-anak Allah. Tidak mungkin saya menjadi anak Allah, anak raja. Tidak mungkin saya tidak menjaga nama baik ayah saya. Pasti saya jaga. Begitupun dengan anak Bapak Presiden Jokowi. Tidak mungkin anaknya tidak mau menjaga nama baik ayahnya. Tentu dia pasti jaga. Karena saya juga sudah mendapatkan yang namanya status sebagai anak Allah, maka saya harus betul-betul harus menjadi teladan. Teladan dalam setiap tingkah laku saya, perkataan saya, mulai dari segala macam yang bersifat moralitas, betul-betul harus bisa menjadi saksi, menjadi kesaksian bagi antara sesama kita maupun teman-teman kita yang non Kristen. Itu perlu jadi saksi. Karena itulah buah dari pertobatan itu, seperti Yakobus dikatakan sana, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Artinya apa? Iman yang benar itu adalah artinya iman yang betul-betul harus disertai dengan perbuatannya. Artinya sebagai buah dari pertobatan dia itu untuk menjadi saksi, teladan bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi tema yang kita pelajari pada siang hari ini tadi adalah saya mendapatkan keselamatan itu adalah karena Yesus yang memilih saya. Jadi Bapak Ibu perlu tahu itu. Saya bukan tidak percaya namanya pemilihan, tapi yang saya percaya itu pemilihan yang alkitabiah. Jadi yang saya bahas pada siang hari ini tadi adalah ada 3 poin. Poin yang pertama tadi adalah cara pemilihan yang salah itu seperti apa. Pemilihan yang tanpa syarat. Itu yang diambil oleh kelompok Calvinisme. Mereka bilang orang dipilih itu tidak ada syarat bilang. Yesus memilih dia untuk masuk surga itu tanpa syarat dia bilang. Jadi menurut mereka itu tidak menuntut iman. Tidak menuntut iman dari orang itu. Karena kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa ketika Yesus memilih dia itu tidak perlu iman. Dan itu Alkitab tidak pernah mengajarkan. Dan itu betul-betul itu ajaran yang sesat. Saya berani katakan karena itu tidak dibangun atas dasar Alkitab sebenarnya. Walaupun mereka berkelit bilang dibangun atas dasar firman Tuhan, tapi cara memahami Alkitab itu mereka itu betul-betul tidak benar, tidak tepat.
Dan yang kedua adalah cara yang benar itu. Oh, ini cara yang saya imani. Cara yang benar itu adalah Yesus menuntut kita supaya kita bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dituntut untuk apa? Untuk bertobat dan percaya kepadanya. Itulah yang namanya pemilihan yang Alkitabiah atau pemilihan yang bersyarat. Jadi ketika orang itu bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia menjadi orang pilihan Allah. Jadi syarat Tuhan memilih dia, orang itu betul-betul harus berada di dalam Kristus. Bagaimana berada di dalam Kristus? Orang itu betul-betul harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga adalah hasil akhir ketika saya bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus adalah hasil akhirnya adalah saya mendapatkan yang namanya kehidupan yang kekal itu. Dibebaskan dari penghukuman. Dan yang keempat adalah saya mendapatkan yang namanya status sebagai anak Allah. Saya bukan lagi anak-anak iblis, tapi saya sudah mendapat status sebagai anak Allah. Memiliki hati yang kudus, posisi yang kudus, hati yang kudus. Oleh sebab itulah sangat luar biasa kalau kita betul-betul mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang tidak bertobat dan percaya, maka dia akan rugi sendiri nanti dan dia akan menyesal seumur hidup. Seperti kisah siapa? Lazarus dengan orang kaya. Lazarus. Orang kaya itu dia menyesal ketika dia berada di dalam penghukuman. Sehingga dia berkata kepada Abraham, dia bilang, Abraham pergilah kasih tahu kepada keluargaku. Kasih tahu biar nanti mereka jangan berada di tempat yang sama seperti saya saat ini, dia bilang. Dan Abraham berkata, kesaksian Musa ada kepada mereka, dia bilang. Kalau mereka tidak percaya dengan Injil dan kesaksian Musa, maka mereka tetap tidak bisa diselamatkan. Jadi tidak ada toleransi lagi kalau kamu sudah berada di dalam neraka. Dan kamu akan tuai ketika kamu mati nanti. Mati di luar Tuhan kamu akan tuai. Orang yang mati di dalam Tuhan, maka seperti orang miskin itu. Orang miskin itu dia tuai. Dia di mana dia waktu itu duduk di pangkuan Abraham. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi demikian firman Tuhan yang sampaikan buat kita pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu betul-betul mau mencermati dan mau berpikir dengan positif, dengan penuh kerendahan hati, agar betul-betul Anda sendiri bisa menghayati dan bisa ada hati untuk mau menerima kebenaran yang saya sampaikan pada siang hari ini. Ini kebenaran yang saya sampaikan Bapak Ibu, bukan hanya dasar-dasar pemikiran saya saja. Dan tadi saya sudah kasih tahu tadi temanya tadi, saya mendapatkan keselamatan itu karena Tuhan yang memilih saya. Dan ada beberapa poin yang saya sampaikan tadi, bahwa ada dalam dua pandangan teologi tadi. Dan pandangan yang pertama adalah pemilihan tanpa syarat. Itu tidak diajarkan Alkitab. Dan konsep pemilihan tanpa syarat ini diimani oleh gereja Calvinisme. Dan yang kedua adalah pemilihan yang benar itu apa? Ya, Alkitab itu apa? Dengan pemilihan yang ada syarat. Artinya orang itu bertobat dan percaya dulu, sehingga dia bisa menjadi orang pilihan Allah. Dan hasil akhir, ketika saya bertobat dan percaya, maka ada dua tadi. Hasil akhir ketika saya bertobat dan percaya, maka ada dua. Saya mendapat hidup yang kekal yang pertama, dan yang kedua adalah mendapat status sebagai anak Allah. Mendapat Roh Kudus di dalam masuk dalam hati sebagai jaminan untuk masuk surga. Dan mendapatkan apa? Posisi yang kudus, hati yang kudus. Namun karakter belum. Itu dibangun setiap hari untuk menjadi kesaksian untuk orang lain. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya diberkati dan bisa dikuatkan oleh firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini. Selamat siang, saya Markus Rohi, Maranatha.